Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012010778. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai VECM atau Vector Error Correction Model. Pertama, apa sih VHM itu? Jadi, Vector Error Correction Model merupakan bentuk pengembangan dari model vector autoregression atau VAR yang digunakan ketika data runtut waktu atau time series bersifat tidak stasioner namun memiliki hubungan kointegrasi. Ciri-ciri VHM adalah yang pertama, menggabungkan VAR dan kointegrasi. Yang kedua, semua variabel dianggap endogen dan saling interdependensi, lalu membutuhkan lag variabel untuk menangkap perubahan variabel. Terakhir, terdapat error correction term atau ECT yang mengukur kecepatan penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Biasanya, VHM ini sering digunakan oleh ekonom, analis keuangan, dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Untuk bidangnya, biasanya di bidang makroekonomi, ekonometrika, dan keuangan. Lalu, kapan sih kita menggunakan VCM? Pertama, ketika data stasioner setelah diferensiasi pertama gitu. Jadi data tuh nggak boleh stasioner pada level, tapi harus stasioner di diferensiasi pertama. Lalu yang kedua adalah terdapat hubungan kointegrasi antar variabel. Selanjutnya, mengapa sih kita memakai VCM? Yang pertama, untuk menghindari regresi palsu atau spurious regression saat menggunakan data non-stasioner. Yang kedua, untuk menggabungkan dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang antar variabel. Lalu yang ketiga, ketika model VAR biasa tuh nggak cocok karena variabel tersebut berkointegrasi gitu, jadi harus menggunakan VCM. Lalu, bagaimana sih tahapan estimasi VCM? Yang pertama, kita harus melakukan uji stasionaritas terlebih dahulu. Eh, di sini harus stasioner pada diferensiasi pertama gitu. Lalu yang kedua ada uji lag optimal. Yang ketiga uji stabilitas VAR. Yang keempat uji kointegrasi. Yang kelima regresi jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang keenam Granger causality test. Yang ketujuh analisis impulse response function atau IRF. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah analisis forecast error decomposition variance atau FEDV. Oke, mungkin sekian penjelasannya. Sekarang mari kita lanjut ke demo di Art Studio-nya. Oke, di sini aku udah menyiapkan skrip yang nanti bakalan kita pakai. Pertama, langkah selanjutnya itu adalah mengimpor dataset yang mau dipakai itu. Di sini aku simpennya di download data PSM7. Kita rename jadi my data aja ya. Mm, mm, mm. Oke. Jadi di sini aku pakai data GDP dan impor dari tahun 1967 hingga 2004. Bentar, itu sebenarnya bukan 2004 tapi oh iya 2004. Oke. Lalu kita library load the libraries yang mau kita pakai itu. Jadi nanti kalau semisal ininya tuh belum dipasang, kayak fungsi tersebut nggak bakalan bisa dilakukan gitu, nggak bisa digunakan. Lanjut, kita bakal menghapus data tahun ini dan mengubah filenya menjadi file TS data. Taran, udah belum? Oke, udah. Jadi ini tahunnya udah menghilang ya. Lalu ini tadi mulainya 1967. 1967. Frekuensinya karena di sini aku pakainya data tahunan berarti satu getaran.
Oke, jadi ini udah berubah jadi time series ya. Udah kedetek oleh RStudio sebagai data time series. Lalu kita lihat plotnya. Di sini buat nilai impornya, nilai impor dan GDP-nya terlihat tidak cukup stabil ya. Jadi kayak kalau bisa dilihat dari gambar ini, datanya itu tidak stasionaritas gitu. Tapi kita coba uji formal terlebih dahulu. Pertama, di sini aku mau uji GDP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini kita untuk stasionitas data kita lihat dari nilai p-value-nya. Di sini p-value-nya itu 0,1997, berarti masih di atas 0,05. Berarti hal ini tuh tidak stasioner gitu. Berarti sekarang kita lanjut ke diferensiasi pertamanya. Oke, jadi di sini juga dilihat juga dari p-value-nya udah di bawah 0,05 gitu. Berarti data GDP itu udah stasioner di diferensi pertama. Lanjut, kita cek buat variabel impornya. Oke, di sini juga sama ya buat nilai impor sendiri nggak stasioner di level gitu. Oke, setelah diferensi pertama ternyata menjadi stasioner. Berarti ini memenuhi syarat untuk VECM yang tidak stasioner di level, tapi stasioner di diferensiasi pertama. Lanjut, sekarang langkah kita adalah menentukan lag optimal dari data tersebut gitu. Oke, lag selection. Oke, jadi di sini tuh untuk nilai penentuan lag optimal ini kita bisa melihat dari nilai AIC, Haki, SC, dan FPE. Jadi kita tuh ntar pilih lag dengan angka terkecil gitu. Nah, ini nanti dipakai di mana? Nanti dipakai di sini. Jadi, aduh salah, bentar, maaf. Ya, karena belum ditulis. Jadi, untuk lag sendiri itu ditulis di sini ya. Jadi, ini kan tadi hasilnya satu ya. Kalau untuk VCM sendiri itu satu plus satu, jadi dua gitu. Maksudnya hal yang muncul, angka yang muncul ditambah satu gitu. Tadi kan satu, berarti tambah satu berarti dua gitu. Kitaran, oke lalu summary modelnya. Di sini kita bisa melihat kalau nilai estimasi impor L1-nya dan hingga nilai GDV L1 hingga impor leg 2-nya itu sangat kecil sekali gitu. Berarti ini tuh sangat tidak signifikan ya. Lalu kita lihat juga dari nilai R square-nya. Di sini R square-nya hanya 0,2283 gitu. Jadi hanya menjelaskan sebanyak 22%. Hubungan antara GDP dan impornya tuh hanya 22%. Hal ini tuh biasa karena kalau di VAR tuh level belum memperhitungkan kointegrasi, maka selanjutnya kita lanjut ke VECM. Selanjutnya, untuk sebelum kita lanjut ke VCM, itu harus cek roots modalnya dulu, Kak, memenuhi syarat atau tidak gitu. Kita run. Oke, di sini terlihat semuanya udah di bawah satu ya. Jadi untuk syaratnya sendiri, untuk syarat kestabilan itu semuanya harus di bawah satu gitu. Kalau misal ada salah satunya yang di atas satu, itu berarti data tersebut tidak stabil dan harus kita otak-atik datanya. Selanjutnya kita uji kointegrasi Johansson. Di sini syarat minimal untuk VCM itu kan tadi harus ada kointegrasi ya, biar membedakannya.
Kalau misal nggak ada kointegrasi berarti kita pakai VAR. Kalau ada kointegrasi berarti kita pakai VCM. Nah, di sini kita lihat untuk nilai R0-nya itu 39,59 itu lebih besar dari 17,85. Dan eh, untuk 13,71 itu juga lebih dari 7,52. Di sini kan berarti menunjukkan bahwa ada hubungan kointegrasi itu, ada dua hubungan kointegrasi. Jadi ini sudah cukup untuk kita lanjut ke VCM. Lanjut kita estimasi untuk model VCM-nya. Taran. Jadi ini hasilnya kita bisa lihat untuk nilai GDP-nya sendiri itu minus mi- negatif 0,9847. eh, itu itu dengan p-value kurang dari 0,05. Hal ini berarti koreksi menuju keseimbangan cepat dan signifikan. Lalu berarti eh, GDPD like 1 itu minus 0,9439. Berarti GDP dalam jangka pendek itu berpengaruh menurunkan GDP dalam jangka pendek GDP masa lalu dalam jangka pendek itu berpengaruh untuk menurunkan GDP sekarang gitu. Lalu untuk nilai impor sendiri itu bisa dilihat ya 0,0000. Ini sangat kecil sekali ya, berarti impor sendiri itu tidak signifikan gitu. Lalu untuk persamaan impor sendiri, di sini semua variabel terlihat tidak signifikan termasuk ECT dan nilai S-square-nya sangat rendah yaitu 0,06. Berarti sebenarnya impor itu tidak responsif terhadap koreksi jangka panjang gitu. Lanjut, sekarang kita konversi persamaan tadi ke VAR untuk melakukan IRF dan FEVD. Oh, nggak muncul ya? Oke, sudah kita zoom terlebih dahulu. Ya, di sini bisa dilihat ya untuk hasil IRF-nya itu untuk GDP sendiri itu ada di bagian atas. Di sini terlihat untuk garis hitam datar tingginya datar dan tinggi berarti GDP itu langsung meningkat akibat shock pada GDP eh, lalu stabil gitu. Jadi kan meningkat lalu stabil. Lalu untuk fluktuasinya sendiri itu tidak ada fluktuasi berarti pada GDP karena GDP itu bersifat persisten terhadap shocknya sendiri gitu. Lalu untuk garis merah sendiri, garis batas merahnya itu 95% confidence. 95% confidence interval itu cukup sempit, berarti respon tuh signifikan dan stabil. Lalu untuk nilai impor sendiri ini bisa ditunjukin yang bawah ya, itu impor langsung naik dalam 1-2 periode setelah shock GDP. Jadi ini kan shock GDP. Terus impor naik, kemudian mereda dan stabil pada level sedikit lebih tinggi dari sebelum shock. Jadi eh, ini meningkat ya dari sebelum shock gitu. Lalu garis batas merah tidak mencakup nol di bawah gitu.
Oh, ini garis batas merah yang dimaksud tadi ya, maaf untuk GDP. Ini tuh garis batas merahnya tuh nggak dari nol gitu kalau yang dari impor. Itu berarti responnya tuh signifikan secara statistik pada awal waktu atau short run. Nah, setelah periode ke-10, respon menjadi datar. Ini langsung datar ya. Itu berarti dampak jangka panjangnya terbatas. Mungkin kita sekarang lanjut ke FEVD ya. Untuk FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition, Taren, oke lihat plotnya, oke, kayak ini kurang gede ya, belum muncul. Set. Jadi kadang, oh nih, figure margin too large. Jadi kita gedein dulu buat plotnya, kita run ulang. Nah, oke. Ini sudah terlihat ya, ini atas untuk GDP dan bawah untuk impor. Kalau untuk FEVD di FEVD untuk GDP-nya itu bisa dilihat untuk awal periodenya itu sekitar satu nyampe tujuan nyampe ya satu nyampe tujuh itu sebagian besar eh, ini ya yang gelap yaitu GDP, eh, berarti ini tuh sebagian besar di awal periode dijelaskan oleh dirinya sendiri gitu. Lalu kita bisa lihat seiring waktu itu yang terangnya tuh lebih besar gitu. Di sini terang itu yang impor, berarti impor tuh meningkat perlahan gitu, tapi kecil gitu. Ini kan kayak meningkat ya secara perlahan, tapi tetap kecil gitu meningkatnya. Lalu untuk selanjutnya untuk FEVD untuk impor, kalau di sini impor yang warna terang dan GDP warna gelap ya. Di sini di awal-awal itu variasi impor tetap lebih banyak dijelaskan oleh dirinya sendiri ya. Bisa dilihat perbedaannya untuk nilai GDP itu gelapnya apa yang awal-awal tuh lebih banyak gitu. Kalau impor emang dari awal itu lebih banyak impor sendiri gitu. Jadi dari awal tuh lebih banyak impor lebih banyak dipengaruhi oleh impor itu sendiri gitu. Mungkin segitu aja penjelasan tentang apa namanya analisis VECM-nya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.